Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel IPS. Nah, kali ini kita akan masuk materi baru. Sebelum kita masuk materi, pastikan antum sudah baca doa sebelum belajar dan selalu dalam keadaan berwudu. Yang pastinya lagi, jangan lupa sediakan buku paket, buku PSPR, buku catatan, plus laptop dan HP jangan lupa. Sekarang saatnya kita lihat pembelajaran kita kali ini. Pada KD 3.3, kali ini kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu yang pertama, di mana kita akan mengetahui apa itu peta dan mengetahui komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Sebelum kita melihat materinya, kita harus melihat dulu bagaimana kita dapat menambah keluasaan dalam mencari informasi yang bersifat mencari solusi berbagai sumber tentang pengetahuan ruang dan interaksi ruang nantinya. Kalau kita lihat dalam kaitan dengan ilmu akhirat nantinya, bagaimana sudah dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 48 sampai 49, yang mana di sana dijelaskan bahwa kita dapat mengambil hikmah bahwa manusia haruslah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita rawat, kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Sekarang saatnya kita masuk materi, yaitu mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Sebelum kita lihat apa itu peta, kita akan melihat dulu ada gambaran yang menyerupai peta. Yang pertama itu ada globe. Apa itu globe? Globe adalah tiruan bola bumi. Sedangkan atlas itu adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku. Sekarang kita lihat pengertian dari peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Seperti contoh, peta Indonesia. Kedua, itu adalah komponen peta. Apa saja yang terdapat di dalam komponen-komponen peta? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu digunakan untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Misalkan saja judul petanya adalah peta Provinsi Bali, seperti contoh di gambar. Komponen peta kedua itu adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, skala 1 berbanding 1 juta, berarti 1 cm di peta dibandingkan 1 juta di lapangan. Skala ada 2, skala angka berbandingan dengan angka, sedangkan skala garis sudah pasti berbentuk garis. Yang ketiga yaitu orientasi utara. Orientasi utara itu adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Contohnya, ada arah mata angin. Orientasi utara ini pada umumnya dimiliki oleh setiap peta. Bentuk dari orientasi utara itu adalah berbentuk anak panah. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut bagi orang yang melihat peta akan mudah dalam memahami isi dari peta. Macam-macam simbol peta. Yang pertama ada simbol titik. Itu menggambarkan kota, gunung, objek lainnya. Yang kedua, simbol garis. Ada sungai, jalan rel, dan batas wilayah. Yang ketiga adalah simbol warna. Itu akan menggambarkan kedalaman laut dan ketinggian daratan. Yang keempat adalah simbol area. Untuk menggambarkan simbol danau, rawa, gurun, dan hutan. Seperti contohnya. Yang kelima itu adalah garis koordinat. Garis koordinat itu merupakan garis yang terdapat pada peta yang berupa koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Manfaatnya apa? Itu garis koordinat dapat menunjukkan lokasi pada peta, seperti contoh berikut. Yang berikutnya, 6 adalah inset.
Inset adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Seperti contoh, pada atlas itu akan terdapat di pojok paling kanan atau kiri sebuah peta. Yang ketujuh adalah legenda. Legenda adalah keterangan semua objek yang ada pada peta. Seperti contoh-contoh dari isi legenda. Nah, dengan legenda, pembaca peta akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan tersebut. Contohnya, di dalam legenda, garis merah itu bertanda adalah jalan utama. Yang kedua, misalnya bulatan, ada titik di dalam itu adalah menandakan kota. Nah, komponen peta yang berikutnya adalah sumber peta. Peta sumber peta, orang atau lembaga yang membuat peta sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Contoh, sumber peta lereng Kecamatan Cepoga. Nah, ini contohnya, perhatikan panahnya. Nah, sekarang kita lihat apa manfaat dari peta tersebut. Yang pertama, itu menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena. Yang ketiga, untuk mengetahui kenampakan muka bumi baik yang bersifat fisik maupun sosial dan budaya. Yang keempat, sebagai alat untuk memasukkan data yang ditemukan di lapangan. Yang kelima, alat peraga dan alat pelaporan hasil penelitian. Nah, setelah antum memahami tentang peta tadi, yuk kita lihat kembali apa itu peta. Ada berapa komponen peta? Coba antum sebutkan dan jangan lupa kirim jawabannya via grup IPS Geografi. Oke? Sekianlah pembelajaran kita kali ini. Kita bacakan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel IPS Geografi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.